Halo, Dewi balik lagi, dan buat lo yang pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi, welcome to Glam Dewi. Dan di video gue kali ini kembali gue pengen ngebahas seputar wangian lagi. Di luar sana lagi pada heboh ngebahas corona, dan gue juga sebenarnya lagi ya mawas diri aja dan agak worry memang, tapi ya sudahlah karena udah banyak banget dan mudah-mudahan badai corona cepat berlalu dan badai wangian masih tetap beredar, berkibar, semerbak, mewangi di Indonesia. Oke. Gimana ya, jadi gue sebenarnya udah videoan satu video dan mudah-mudahan bisa gue upload duluan bagaimana pendapat gue tentang brand yang terakhir gue review, yang terakhir gue sniff itu, karena gue lately ngerasa banyak banget local brand, local indie, local artisan fragrance, dan gue sangat-sangat senang, gue sangat-sangat happy, dan gue pengen share aja menurut gue yang worth the hype atau worth to try atau plus minusnya apa menurut gue. Ini adalah versi Dewi, karena gue tahu tempo hari gue udah nonton versi female daily, that's their choice gitu. Nah kali ini sebenarnya bukan pengen bikin saingan or something, karena memang udah gue rencanakan, cuman gue baru berkesempatan untuk nyoba yang Carl and Claire. Jadi setelah itu baru gue pengen bikin video ini. Masih banyak lagi kayaknya brand-brand lain, yang brand lokal yang belum gue cobain. Cuman untuk saat ini yang pernah gue sniff menurut gue gimana. Oke? Ya udah, buat yang penasaran just keep on watching. Untuk local brand yang ada di koleksi gue, selain yang mass mass production, of course ada yang mass production yang pernah gue sniff itu ada Christian Jonar, terus ada Evangeline, terus ada beberapa fragrance Karachi, ada beberapa yang memang udah mass production. Nah kalau ini dibilang mass production, mungkin ada juga yang sudah, ya mungkin ada yang sudah skalanya lumayan besar, ada juga yang skalanya masih benar-benar home industrial gitu, ada juga yang benar-benar berkesan artisan. Nah yang itu yang menurut gue ya udah gue pengen bahas kali ini. Jadi gue senang banget, banyak banget yang menarik di local brand saat ini, indie terutama, dan artisan, dan kemasannya bagus-bagus. Oke. Yang pertama dulu banget tuh gue pernah ngebahas seputar brand Ganga. Ganga ini gue beli, kalau nggak salah gue beli aplikasi ya sama temen gue untuk si ininya vialnya atau trialnya gue lupa. Kayak gue beli deh, aplikasi temen gue ya, gue lupa kan, gue pikun. Intinya tampilannya sangat-sangat mengingatkan, konsepnya bahkan mengingatkan sama Le Labo. Le Labo adalah satu brand niche house yang berkesan ya kayak gini gitu. Kardusnya tuh bener-bener kayak kardus yang kayak gini. Terus label-labelnya juga demikian gitu. Terus packagingnya yang environmental friendly, vegan, dan bla bla bla, itu mengingatkan gue sama Le Labo. Sementara kalau untuk aromanya ya sebenarnya agak mirip juga, karena berkesan simplicity-nya iya. Cuman menurut gue dari Ganga yang gue punya, dari si sampel apa sih bilangnya ini, discovery set ini, gue nggak merasa wow. Gue cuman ngerasa oke, this is something simple. Ini adalah aroma kayak essential oil yang berkesan, ya udah essential oil yang bisa dipakai hari-hari dengan notes yang sangat-sangat simple. Di sini ada bergamot, terus habis itu ada rose. Seingat gue yang gue lumayan suka itu either peculinya atau diilang-ilang. Kayaknya diilang-ilang deh, peculi. Somewhere, ya pokoknya salah satu dari itu. Sementara rose-nya buat gue agak boring. Terus habis itu untuk bergamotnya menurut gue kurang bitter. Tapi memang berkesan jejerukan. So, buat yang waktu itu gue review ini, dan menurut gue buat selera gue ini B aja. Buat selera gue ya, kembali this is my opinion, ini adalah selera gue. Jadi buat gue kurang tertarik. Kembali kayak orang banyak banget yang suka Jo Malone, banyak banget yang
segitu demennya dengan Baccarat. Kalau gue ya kembali ini selera gitu. Buat gue Gangga is a no. Oke, jadi kalau gue nggak mau ngasih nilai yang gimana-gimana, tapi buat selera gue belum gitu. Terus berikutnya setelah nyoba si Gangga sekian lama, gue ketemu sama brand lokal yang namanya Alien Object yang kayak gini. Ini Alien Object. Gue tuh awalnya kenal sama orangnya, perfumernya dulu, walaupun gue nggak tahu. Istilahnya gue kenal, tapi bukan berarti gue yang udah sohipan, udah ngeklik banget dari zaman dahulu kala, enggak. Jadi gue tahu kalau dia lagi ngedevelop perfume dan gue penasaran gitu gimana. Dan waktu itu akhirnya gue beli parfumnya yang special, istilahnya yang apa ya, customize, dan ini buat gue ngerasa wow, this is jaw dropping untuk parfum lokal. Maksudnya lokal perfumer bisa bikin aroma seperti ini. Buat gue this is interesting. Bukan berarti karena gue kenal perfumernya maka gue gimana-gimana banget, karena ya kembali ini selera dan sepertinya dia memahami selera gue, or I don't know. Tapi untuk Alien Object ya gue juga dapat DM dari orang yang ternyata kecewa dengan kreasi Alien Object. Ada juga mungkin karena nggak sesuai dengan seleranya. Tapi in general menurut gue komposisi dari aroma di Alien Object ini sudah sesuatu yang gila, keren. Buat brand lokal bisa ngebuat aroma yang seperti ini. So buat gue Alien Object is a yes. Buat gue is a yes. Bahkan ya maksudnya kalau duit gue unlimited mungkin gue akan beli lagi gitu kan. Cuman kekurangannya apa ya? Staying powernya kurang banget. Untuk harga yang 1 jutaan sekian, staying powernya yang untuk yang lama-lama ya, gue nggak tahu kalau formulasi yang berikutnya akan seperti apa. Tapi untuk formulasi awal-awal dia staying powernya dan projectionnya kurang. Jadi untuk di awal dia memang enak, tapi kita harus reapply, tapi aromanya indah banget. Itu untuk Alien Object. Di sini gue punya 2, ada yang Rudolph dan ada yang memang special customized buat gue gitu. Terus setelah nyoba ini, gue nyoba apa lagi ya? Kok gue lupa sih. Ini dia. Yang mana dulu ya? Not this one. Sorry. Ini dulu. Kayaknya ini dulu. Gue dapat ini dulu. Ini adalah Humans yang namanya nggak bisa gue sebut, karena kalau namanya gue sebut waktu itu entah namanya atau judulnya bikin gue di ban. Oke? Jadi ini adalah yang gue dapat dari Humans. Ya, ini adalah produk PR yang gue nggak nyesel banget, karena menurut gue ini mass pleasing. Ini maksudnya semua orang akan, maksudnya dengan gampangnya mengaplikasikannya, nggak perlu milih-milih waktu. Terus harganya juga moderate. Untuk ini berapa mili ya, gue lupa lagi kan, kayak 100 untuk 100 mili harganya di 300.000 rupiah. Cuman memang untuk mendapatkannya tidak semudah itu. Ada prosedur atau proses-prosesnya yang bisa lo cek di IG-nya. Jadi kembali sebenarnya ini bagusnya ya marketingnya dia jadinya tidak pasaran, tapi untuk dapetinnya lo perlu effort. Ini dari Humans yang menurut gue untuk yang satu ini yang di marketing gue cewek ini, menurut gue oke banget. Staying powernya juga lumayan, nggak yang sucks banget, nggak yang gimana banget. Jadi menurut gue untuk Humans yang ini, karena gue dengar juga teman-teman yang udah nyoba untuk beberapa, nggak semua hasilnya itu wow, nggak semua aromanya itu menarik, karena ya kembali ada beberapa yang fail gitu. Jadi buat gue nih HMNS ini, Humans ini, it's a yes buat gue, yes. Terus setelah Humans gue menemukan ini yang logonya kembali ini ada O-nya juga, terus ini juga ada O-nya juga, terus Alien Object juga. Sebenarnya si Alien Object ini mana ya logonya? Alien Object itu kayak ada A terus ada 0 derajatnya gini, gimana sih? Wait, this one.
kelihatan nggak sih? Jadi kayak ada O-nya juga, somehow kayak O konspirasi. Ini adalah ulu, I don't know, tulisannya ulu, oke? Ini gue dikasih sama temen gue, udah gue review juga, dan menurut gue loh ya, kembali I'm stressing this out. Menurut gue ulu ini apa ya, blendingnya masih kurang wow buat gue, masih agak banyak yang dari yang di sini nih buat gue agak mendem aromanya, either karena kulit gue atau memang selera gue. Di gue yang lumayan menarik walaupun berkesan kayak not something unique itu Zephyr, si Umbra agak berkesan manly, terus ya tapi buat gue meh aja. Jadi bukan sesuatu yang okay, I have to have this gitu, no. Buat gue ini meh gitu. Buat gue okay, it's a good thing, tapi blendingnya menurut gue masih kurang, wah kok seru nih gitu, agak mendem aja buat gue. Oke. Sementara untuk packagingnya sebenarnya menarik. Packaging botolnya gitu ya lucu sih gitu. Itu untuk ulu. Terus habis itu gue belum coba, gue udah coba apa lagi ya? Habis itu gue nyobain, ini Fahrul Oud. Fahrul Oud ini menurut gue keren sih. To be honest, karena gue penggemar aroma yang bener-bener yang kayak natural ingredientsnya lumayan banyak, dan ini gue merasakan di Fahrul Oud. Yang gue punya di sini yang dikirimin yang rose, I believe yang rose. Ya, ini Amaryllis first batch-nya dia, kayaknya ya. Second batch. Kayak second batch deh ini. Kalau yang tulisannya Amaryllis gitu second batch. Sementara ini first batch-nya. Nih kayak gini. Ini yang Amaryllis, sama gue dapat juga yang rose-nya. Menurut gue this is interesting. Ini banyak pakai produk dalam negeri, banyak pakai ingredients, natural ingredients, yang gue bisa mendapatkan itu dari aroma yang keluar dari sini. Apalagi ya, menurut gue yang disayangkan kalau ini mudah-mudahan sih karena dia bilang kalau ini cuma buat trial untuk gue try aja. Mudah-mudahan dia tetap bisa konsisten untuk menciptakan parfumnya dengan formulasinya yang bisa dia ulang, ya dengan bahan-bahan yang ada. Jangan sampai formulanya berubah-ubah. Itu juga udah gue sampein. Kebetulan dibilang kenal juga enggak, gue belum pernah bertemu dengan owner dari Fahrul Oud ini, tapi gue pernah tektokan lah, dan gue memberikan input, dan alhamdulillahnya di feedback dengan positif. Terus habis itu gue juga berharap kalau dia mungkin bisa terinspirasi dari parfum-parfum yang ada, tapi jangan bikin dupe. Buat gue sangat disayangkan pada saat seorang yang mampu mengkreasikan aroma yang unik, aroma yang different, atau aroma yang ternyata agak ada kemiripannya dengan parfum mahal di luaran sana, tapi dalam versi dia gitu. Jadi itu udah gue, ya pokoknya gitu deh. Intinya Fahrul Oud ini menarik menurut gue. It's a yes. Buat gue it's a yes, walaupun ya dengan catatan tadi, dan packagingnya B banget menurut gue. Dari segi packaging ini yang paling berkesan jadul, yang berkesan apa ya, kurang kekinian aja gitu. Kalau kita lihat si Alien Object, terus Humans, terus si Ganga yang memang ke arah Le Labo gitu. Ini menurut gue kembali ke selera, oke. Untuk packaging ada juga mungkin yang suka yang berkesan klasik kayak gini gitu. Terus yang terakhir yang gue coba dan udah gue bikin videonya juga adalah Carl and Clear yang kayak gini. Ini juga ya Carl and Clear yang banyak yang minta untuk gue review, oke. Carl and Clear ini menurut gue ya kekinian, terus bisa mengikuti selera pasar, pastinya banyak ngedup juga untuk yang memang bestseller fragrances, baik yang designer maupun yang niche.
Tapi kembali lagi kayak yang tadi gue bilang, gue sebenarnya berharap ya parfum lokal juga punya identitas sendiri, punya DNA sendiri, punya kekreatifannya sendiri. Walaupun mungkin ya maksudnya kayak si Alien Object pun sekilas mengingatkan kita dengan botol dari si Dior, misalkan Dior Privé yang kayak gini misalkan, sangat mengingatkan. Tapi ya please be inspired, tapi be kreatif. Apa sih bahasa gue ya? Ya boleh terinspirasi, tapi kreasikanlah sendiri, diadopsi dan diadaptasikan dan dibuat sesuatu yang baru gitu. Buat gue si mana sih Carl and Clear ini menarik, tapi bukan yang yes gitu, yang keren gitu. Boleh. Dalam arti kalau lo mau cari pilihan parfum yang banyak gitu, dia punya banyak banget pilihan, punya varian banyak banget. Terus mau yang udah wangi, yang ngedup apa, yang mirip apa, itu lumayan bisa menjadi andalan. Cuman saingannya untuk saat ini menurut gue sih parfum Miniso. Walaupun ya Miniso bukan brand lokal, cuman tapi intinya Miniso juga banyak mengeluarkan wangian yang menurut gue ya juga kembali ngeduk dan harganya terjangkau gitu. Untuk brand lokal kayaknya itu aja sih. Gue lupa, ada yang gue lupa nggak? Memang ada beberapa brand juga yang udah pernah gue sniff tapi belum bisa gue review, dan gue agak perlu untuk research lebih lanjut karena ya berbagai pertimbangan sih. Karena gue nggak pengen juga dengan gue nge-review ini kayak kesannya tuh gue ngejatuhin. Gue pengen ya tetap walaupun nggak sesuai dengan selera gue nggak pengen kesannya tuh gue menjelekkan suatu brand atau gue pengen nge-boost satu brand yang wah gimana banget, no. Oh ya, sama si Ouds kemarin, mana dia Ouds? Ini dia si Ouds ini, gue sampai lupa. Si Ouds ini menurut gue nggak tahu nanti full botolnya akan seperti apa karena baru akan dikreasikan, atau udah, I'm not sure. Tapi idenya sih keren menurut gue. Terus aromanya juga lumayan ya not bad gitu, lumayan mengikuti perkembangan zaman, ya lumayan menarik. Jadi levelnya more or less menurut gue hampir mirip sama si Carl and Clear ini, cuman kalau ini versi yang lebih boldnya, yang lebih yang demen-demen ada base woods-nya, atau yang lebih bukan freshy, nah mungkin lebih ke sini gitu. Itu aja sih dari brand lokal. Gue takut lupa. Ada juga kalau Agarwood Indonesia istilahnya bukan parfum ya, karena dia ya agar oil atau essential oil atau ekstrak gini yang benar-benar thick, dan menurut gue ini nggak bisa gue bandingin sama brand-brand yang ada di pasaran karena it's a total different story about Agarwood Indonesia. Karena ya sebenarnya levelnya hampir sama-sama si Fahrul Oud, cuman kalau Fahrul Oud udah di marketing, di blend supaya di level harga sekitar 1 jutaan ke atas. Kalau yang Agarwood Indonesia dia bener-bener yang kayak atar, yang thick oil yang mungkin bisa sampai minimal kayak 2 jutaan ke atas untuk sekian mili gitu. Maksudnya untuk cuman 1 sendok teh gitu kan. Jadi nggak bisa gue bandingin juga untuk itu. So buat lo yang penasaran, menurut pendapat gue kayak gitu, dan istilahnya masih ada brand-brand yang belum pernah gue sniff juga, tapi gue nggak bisa kepoin semuanya karena banyak pertimbangan satu dan lain hal. Oke, I think that's all. Thank you buat yang udah nge-view video ini. Mungkin sambil nonton nyantai di rumah karena sekarang banyak kan untuk diminta stay at home. So be safe, be healthy, be smelling great. Oke. Salam wangi, sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.